Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi keislaman mengenai fikih. Dan fikih yang akan kita pelajari adalah tentang pembatal sholat. Jadi, jika anak solih-solihah melakukan hal ini, maka sholatnya bisa jadi batal atau tidak sah sholatnya. Berikut Ustazah sampaikan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Pertama, berhadas. Anak-anak tahu apa artinya berhadas? Jadi, hadas itu artinya keadaan seseorang tidak suci sehingga terhalang untuk melaksanakan ibadah. Kemudian, pembatal sholat yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Jika tiba-tiba di tengah sholat, baju atau mukena yang kita gunakan terkena najis yang basah, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian, pembatal sholat yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Ayo, siapa yang sholat masih suka berbicara? Nah, tidak boleh ya, karena berbicara dengan sengaja akan membatalkan sholat. Kemudian, pembatal sholat yang keempat, terbuka auratnya. Apabila saat sholat, kita tahu bahwa aurat kita terlihat, tapi tidak langsung dibenahi. Jika terlihat aurat disebabkan oleh angin dan langsung menutupinya, maka sholatnya tidak batal. Lanjut pembatal sholat yang kelima, yaitu mengubah niat. Ketika di tengah sholat dan berniat keluar dari sholat, maka sholatnya seketika itu menjadi batal. Kemudian pembatal sholat yang keenam, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Jadi ketika sholat, anak solih-solihah tidak boleh makan ataupun minum walaupun hanya sedikit. Kemudian yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut. Misalnya saat kita sholat sambil berjalan lebih dari 3 kali dan menggoyang-goyangkan tangan dan kaki dengan sengaja. Lanjut, pembatal sholat yang ke-8, yaitu membelakangi kiblat. Jelas ya, hal ini membatalkan sholat karena syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Kemudian yang ke-9, menambah rukun. Dan yang ke-10, tertawa dengan sengaja. Nah, tertawa juga dapat membatalkan sholat, apalagi sampai terbahak-bahak. Jadi, anak solih-solihah usahakan agar sholatnya tetap khusyuk. Baik, sekarang kita lanjut yang ke-11. Mendahului imamnya 2 rukun. Dan pembatal sholat yang terakhir, yaitu murtad, yaitu keluar dari agama Islam, baik dari ucapannya atau tindakannya. Sekarang Ustazah akan simpulkan kembali pembatal sholat. Yang pertama, yaitu berhadas. 2, terkena najis yang tidak dimaafkan. 3, berkata-kata dengan sengaja. 4, terbuka auratnya. 5, mengubah niat. 6, makan atau minum. 7, bergerak 3 kali berturut-turut. 8, membelakangi kiblat. 9, menambah rukun. 10, tertawa. 11, mendahului imamnya 2 rukun. Kemudian yang terakhir 12, murtad. Demikian 12 hal yang dapat membatalkan sholat. Semoga dapat dipahami. Sekian materi dari Ustazah. Assalamualaikum.